Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di dalam salah satu rumahnya, dalam salah satu masjid yang insya Allah akan dibacakan Al-Quran dan Al-Hadis serta kitab-kitab para ulama dalam rangka untuk memakmurkan suatu masjid. Karena apabila suatu masjid dibaca Al-Quran di dalamnya, diadakan halaqah ilmu di dalamnya, maka akan turun rahmat Allah, akan turun malaikat Allah yang membentangkan sayap-sayapnya menaungi orang-orang yang ada di dalamnya. Maka orang-orang yang menghalangi manusia dari majelis ilmu berarti ingin menahan rahmat Allah, karena tercurahnya rahmat Allah dalam masjid itu disebabkan ada pemicunya, sebabnya adalah ilmu, majelis ilmu. Sebagaimana hadis yang sering kita sampaikan yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul satu kaum, kata Rasulullah, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, masjid, yatsluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum. Tadarus itu artinya saling mengajarkan. Asal katanya dari darosa yudarisu, tadarus itu artinya saling mengajarkan. Artinya mereka mengajarkan Al-Quran dan ilmu agama secara mutlak. Ini sumbernya Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kalau seandainya ada majelis ilmu dalam masjid itu, Rasul mengatakan kecuali akan turun sakinah, turun atas mereka ketenangan. Wa khasyiyat alaihimur rahmah, dan mereka akan diliputi rahmat Allah. Jadi ada orang yang melarang, Pak, tidak usah katanya. Subhanallah. Berarti dia ingin menahan rahmat Allah. Wa hafathumul malaikatu, malaikat juga akan menaungi mereka dengan ajnihatihin, dia dengan ajnihatiha, dengan sayap-sayapnya. Malaikat punya sayap. Jadi ingin menentang malaikat ini orang. Ada juga sebagian orang dongkol dia. Ya, kecuali ilmu khurafat. Ya, kecuali ilmu takhayul, kecuali majelis bid'ah. Tapi kalau majelis al-sunnah dihalang-halangi, ini na'udzubillahi min dzalik.
Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang enggak senang. Ya nongkol dia. Nauzubillahi min dzalik, yang seperti itu, Pak. Atau orang yang membubarkan kajian sunnah. Nauzubillah. Masyaallah muslimin, kemudian salam dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk kepada bab majaa annal ghuluwa fi quburis salihin yusawwiruha awsanan tu'badu min dunillah. Itu bab yang telah kita bahas kemarin, bahwasanya bab tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya ghulu, melampaui batas terhadap kuburan orang-orang saleh, kemudian dia akan menjadikan kuburan itu sebagai ausan, ya, sebagai berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dalil dari al-musannif rahimahullah. Iya, sampai di mana kemarin? Iya. Pelajarannya sudah, Mas? Pelajaran yang kita ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta'nya kemarin belum ya? Nah, ini kalau nggak salah ini belum. Iya. Makna secara global saja ya. Baik, sekarang kita masuk kepada munasabatul hadis lil bab. Apa korelasi hadis ini? Jadi hadis ini kemarin adalah tentang doa Rasul. Jadi Rasulullah berdoa, Allahumma la taj'al qabri, ya Allah janganlah engkau jadikan kuburanku wasanan yu'bad, sebuah berhala yang disembah selain Allah gitu. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin, menjadi-jadi murka Allah itu meningkat, ya, menjadi-jadi bertambah-tambah murka Allah atas satu kaum, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yang mana mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Maka Allah murka sekali. Jadi Rasul berdoa apa? Karena Rasul telah Allah berikan pengetahuan berupa wahyu bahwasanya di akhir zaman umat manusia akan mengagungkan kuburan. Kuburan nabi diagungkan, kuburan para wali diagungkan, orang saleh, habaib, dan semua kuburan-kuburan orang yang dianggap dekat dengan Allah mereka agungkan, dan yang paling berbahaya mereka anggap keramat, ya. Kuburannya keramat, Pak, ya. Sakti kuburannya. Nah, inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah yang akan menimbulkan benih-benih dan noda-noda kesyirikan di hati seseorang, sehingga dia mengagungkan kuburan, tidak lagi mengagungkan Allah. Sehingga Nabi berdoa, yang mengatakan Nabi berdoa bukan saya, Pak, Imam Malik. Imam Malik yang menyampaikan hadis ini, lengkap dengan sanadnya, dicek dalam kitabnya Al-Muwatta'. Rasul berdoa, Allahumma la taj'al, ya Allah jangan kau jadikan qabri, kuburanku ya Allah, wasanan yu'bad, suatu berhala yang disembah. Akidah-akidah menyimpang dalam Islam itu dengan akidah-akidah kufur. Bukan berarti kita mengatakan kufur, mereka tidak. Namun ada kesamaan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian pelajaran yang kedua, anna minal ghuluwi fil quburi ittikhadhaha masajida. Sesungguhnya di antara bentuk ghulu, ini ada huruf min. Min ini memberikan makna bagian, ya. Di antara kita terjemahkan, ya. Di antara bentuk ghulu itu, di antara bentuk ghulu terhadap kuburan-kuburan para nabi adalah menjadikan kuburan itu apa sebagai masjid, sebagai tempat sujud, tempat salat, sebagai tempat berzikir, sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yuaddi ila syirki, perbuatan ini mengantarkan pelakunya kepada kesyirikan.
Maka tidak boleh, betul Pak ya, jangan kita kultuskan sekali-kali kuburan, sama saja, tidak ada bedanya. Nak kuburan emak kita, nak kuburan Syekh Abdul Qadir Jilani, atau kalau yang dekat di Ulaan Syekh siapa? Syekh Burhanuddin, ya, sama saja, nggak ada bedanya Pak, tak ada bedanya. Karena memang tujuan niat kita ke situ untuk mengingat kematian, bukan minta keberkahan dari penghuni kubur, bukan untuk menjadikan mereka wasilah, perantara yang kita berdoa kepada mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, itu wasilah yang syirki, yang syirkiyah, yang syirik. Menjadikan orang mati sebagai perantara menuju Allah. Tidak bisa kita langsung katanya, kita ini siapa Ustadz? Ya, kita ini pendosa. Emangnya yang mati itu dijamin masuk surga? Ya, yang maksum itu hanya Nabi. Ya, nggak ada yang nggak maksum selain Nabi saja. Bahkan sahabat pun pernah keliru gitu kan. Namun sahabat, kelirunya sahabat, kebaikannya lebih banyak. Ya, keutamaannya lebih luas. Ini masyarakat muslimin yang Allah muliakan. Ini luar biasa Pak. Ya, keyakinan dulu inilah yang merusak kemurnian akidah Islam itu, yang merusak kemurnian tauhid itu Pak. Muncullah nanti noda-noda kesyirikan, karena manusia itu di hatinya ya sudah ya terkait atau telah terpatri selain Allah. Kuburankah itu, wali kah itu, sampai-sampai orang sufi itu Pak mau sholat taruh itu foto tuan guru, buyanya. Bayangkan Allah, yang dibayangkan apa? Wajah buyanya. Ya, mudah-mudahan ya buya saya menolong saya, ya Allah, buya dia ya. Maka udah pasti buyanya selamat gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini luar biasa. Dan inilah yang mesti kita senantiasa gaungkan. Keyakinan-keyakinan yang mengantarkan kepada kesyirikan ini, Pak. Dan ini ada keyakinan seperti ini. Ini yang selalu kita murnikan, ingatkan manusia untuk supaya mereka selalu mengesahkan Allah, memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang ketiga, isbatut tisafillahi subhanahu wa ta'ala bil ghadab. Menetapkan pensifatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan marah. Allah punya sifat marah. Nah, ini ditolak oleh orang-orang Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah ini. Masa Allah marah sih katanya, sama kayak makhluk. Nah, seolah-olah mereka ingin menyalahkan Allah gitu ya. Karena Allah sendiri yang mengatakan Allah itu marah dalam Al-Quran. Faba'u bi ghadabin 'alal ghadab, banyak sekali ayatnya. Iya. Ghadiballahu 'alaihim, banyak ayatnya, Pak. Allah fa'ilnya siapa? Allah pelakunya. Ghadiballahu, Allah itu marah. Mereka mengatakan kalau kita tetapkan Allah itu marah, berarti Allah kita samakan dengan makhluk. Seolah mereka ingin mengatakan Allah menyamakan dirinya dengan makhluk. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi mereka aneh, tidak konsisten. Ya, makanya orang Jahmiyah mengatakan Asy'ariyah itu, kalau Mu'tazilah terang-terangan kami tidak menetapkan sifat apapun bagi Allah. Allah dekati sifatnya. Tapi kalau Asy'ariyah seenak perutnya saja, Pak ya. Dia tetapkan beberapa sifat, ditolak sifat-sifat yang lain, dan kontradiktif ya mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan Allah itu punya sifat marah yang berbeda dengan marahnya kita.
Kalau marahnya Allah, naudzubillah, ya. Kalau marahnya Allah luar biasa itu maksudnya, Pak ya. Iya. Luar biasa. Kalau marahnya kita, ya, hanya sebatas keberanian kita aja. Tiba orang yang kita takuti tidak berani marah kita. Kalau dengan anak buahnya, ya, bos ini ya di perusahaan misalkan, woi, marah kali dia. Rupanya datang yang lebih tinggi pangkatnya, langsung ciut dia. Jadi kalau marahnya manusia ini beda. Marahnya itu hanya sebatas yang dia berani saja. Tapi kalau tiba yang lebih berani lagi, nah, udah banyak langsung ciut dia. Tapi kalau Allah udah murka, naudzubillah, ya, kita berlindung kepada Allah, ya, dari hal-hal yang bisa mendatangkan murkanya Allah, itu maksudnya. Kalau Allah sudah murka, Pak, itu tidak bisa kita bayangkan. Syadid, ya, sangat keras sekali kemurkaan Allah. Yang mana murkanya Allah itu, naudzubillah, ya, kita berlindung kepada Allah dari penyebab murkanya Allah. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita lanjutkan dalil yang berikutnya. Ini baru dalil yang pertama. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah. Wal ibni Jarir bisanadi an Sufyan an Mansurin an Mujahid afara'aitumul Lata wal Uzza, dalam surah An-Najm ayat 19. Qala kana yaluttu lahumut taswiq, qala kana yaluttu lahumus sawiqa famata fa'aqafu ala qabri wa kadza qala Abul Jauza'i an Ibni Abbas kana yaluttu as-sawiqa lil hajj. Kemudian beliau membawakan riwayat yang sanadnya dari Ibnu Jarir, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab al-Muallif rahimahullah, beliau mengatakan wali ibni Jarir, dan dari Ibnu Jarir At-Tabari, Muhammad bin Jarir At-Tabari, bisanadi an Sufyan, yang sanadnya dari Sufyan, an Mansur, dari Mansur, an Mujahidin, dari Mujahid, ya, bahwasanya Mujahid mentafsirkan firman Allah surah An-Najm ayat 19. Dan Mujahid ini, Pak, ma'ruf. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, ma'ruf ini. Bila ada seorang ulama tabi'in dan ahli tafsir. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Di sini Allah menggunakan harful istifham a. Ini Pak Hamzah ini harful istifham. Namun maknanya pengingkaran. Apakah kalian menyaksikan Lata dan Uzza itu? Artinya pengingkaran daripada apa yang kalian saksikan, ya, kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Al-Lat dan Uzza itu, kedua berhala ini. Ya. Bagaimana, ya, kejahilan mereka, bagaimana kesyirikan mereka, kebodohan mereka yang sangat terhadap tauhid, gitu ya. Nah. Berkata Imam Mujahid rahimahullah, qala, beliau berkata, kana yaluttu lahumus sawiqa. Dahulu Lata itu, ya, ini diambil dari nama seorang laki-laki saleh, sering mengadon bagi mereka makanan namanya sawiq. Sawiq ini, Pak, ya, makanan yang campuran antara gandum dan daging. Bisa dibuat bubur, bisa dibuat roti, gitu ya. Jadi dia adalah seorang laki-laki saleh, laki-laki yang baik di zamannya, dan punya jiwa sosial, suka memberi makan kepada orang-orang Quraisy. Apalagi di musim haji, Pak. Karena manasik haji itu sudah ada semenjak masa Nabi Ibrahim, itu sudah ada. Dan orang jahiliyah pun mereka mengamalkan, ya, ibadah haji juga. Namun tidak sama syariat dan pelaksanaannya dengan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Dan Lata ini seorang laki soleh yang suka
memberi makan jamaah haji, karena dia tahu pahalanya yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang memberi makan orang yang umrah, orang yang haji, itu luar biasa. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena mereka tamu Allah, Duyufur Rahman, mereka para tamu Allah. Masjidil Haram itu kan masjid yang paling agung ala wajhil ard, di permukaan bumi ini. Yang paling besar pahala salat di Masjidil Haram itu. Nomor 2 kalau tidak salah paling besar pahalanya Masjid Aqsa ya. Nomor 3 Masjid Nabawi. Jadi nomor 1 itu Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya. Dan Ka'bah itu ya, itu adalah Baitullah. Ka'bah itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Rumah Allah itu maksudnya apa? Suatu tempat yang dimana Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya dengan ibadah khusus berupa tawaf, kemudian berupa sholat, dan Allah jadikan sekaligus menjadi kiblat kaum muslimin, bukan yang disembah. Karena orang-orang kafir dari kalangan Kristen mereka memframing itu, Pak. Umat Islam menyembah batu hitam, orang bodoh mereka. Siapa yang menyembah Ka'bah? Ka'bah itu hanya kiblat, dan Ka'bah itu adalah suatu rumah yang Allah ciptakan untuk kita melakukan ibadah khusus berupa umroh dan haji, bukan disembah. Ini yang bilang disembah itu naudzubillah ya, orang-orang yang jauh dari kebenaran, orang yang goblok ya, orang yang betul-betul bodoh dari kaum kafir itu yang suka memperolok-olok Islam, karena mereka naudzubillah ya suka sekali memperolok Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Jadi itu ya Pak ya, Lat itu. Jadi kata Imam Mujahid, dia adalah seorang laki-laki yang mengadon roti kemudian memberikan kepada manusia. Famata, kemudian meninggal Lat ini. Fa'aqafu, lantas mereka beriktikaf ya di atas kuburannya. Maksudnya mereka berdiam di kuburannya, mereka jadikan kuburannya sebagai berhala yang disembah selain Allah oleh orang-orang kafir Quraisy. Wa kadza qala Abul Jauza'i an Ibnu Abbas, sebagaimana juga yang dikatakan oleh Abul Jauza dari ahli tafsirnya sahabat yaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas juga mengatakan Lata itu adalah kana yaluttus sawiqa lil hajj. Dia suka mengadon kue yang roti gitu ya, dari gandum yang dicampur dengan daging itu untuk orang yang menunaikan ibadah haji di masanya. Orang soleh dia, namun setelah dia meninggal dibuat patung, dibuat lukisan yang menyerupainya, yang disembah selain Allah. Baik, sekarang kita masuk kepada syarah daripada matan kitab ini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Qala syarihu hafizahullah ta'ala at-tarajim, terjemah atau biografi dari ulama hadis yang meriwayatkan hadis ini. Yang pertama adalah Ibnu Jarir, karena riwayat ini dari Ibnu Jarir At-Tabari. Karena penulis tadi mengatakan wali Ibnu Jaririn bisanadihi an Sufyan ya. Ibnu Jarir, siapakah dia? Ibnu Jaririn huwa al-imamul hafiz. Dia adalah seorang imam. Imam itu yang diikuti, Pak, yang ada makmumnya. Ini secara bahasa seperti itu. Dan beliau juga seorang al-hafiz. Namanya adalah Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari. Namanya Muhammad, nama ayahnya Jaririn. Kemudian dia berasal dari Tabar, At-Tabari, dari At-Tabar. At-Tabari ini nisbah nama tempatnya di Andalusia. Jadi beliau ini berasal dari Spanyol juga, Pak. Bukan orang Arab aslinya. Iya, orang Eropa sekarang, Pak ya. Namun ya Islam sudah sampai ke Andalusia itu. Di masanya bahasa Arab sudah menjadi bahasa internasional, kayak bahasa Inggris sekarang, Pak ya.
Di zaman keemasan Islam itu bahasa Arab nomor satu top itu. Ya, sampai-sampai orang Eropa belajar bahasa Arab. Orang Persia, orang Romawi belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab luar biasa dahulu, ya. Nah, terutama pada masa-masa keemasan Islam, pada masa kekhalifahan Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ma'asyiral muslimin, al-imam. Ini ada maknanya secara istilah, ya. Kapan seseorang itu dikatakan al-imam? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu hadis, ya, seseorang yang dikatakan atau yang dijuluki dengan imam, ya, adalah alladzi yushiru ilal alim al-mutabahhir, yang ditunjukkan atau diisyaratkan ke seorang yang alim, orang yang berilmu dan orang yang sudah luas ilmunya, yang seperti lautan ilmu, ya, fil ilmi, dalam ilmu, al mutamayyiz fi majalihi, kemudian orang-orang yang memang mutamayyiz, orang-orang yang tidak seperti orang biasa, memang orang-orang yang istimewa. Dia memiliki mumayyizat, memiliki keistimewaan gitu. Alladzi yuqtada bihi fil ilmi al-hadis atau ghairihi min al-ulumi syar'iyyah, yaitu orang yang diikuti dalam ilmu hadis atau yang selainnya dari ilmu-ilmu syar'i. Kemudian gelar imam ini juga kata para ulama, yutlaqu hadzal laqabu ala man balagha darajatan rafi'atan fil hifzi, ya. Ungkapan imam ini juga diberikan, ya, kepada orang yang telah mencapai derajat rafi'ah yang tinggi fil hifzi, dalam hafalan, wa dhabti, kemudian dalam kredibilitas ilmunya, wal fiqhi, dalam ilmu fikih, fil hadis, kemudian dalam hadis, faham terhadap hadis gitu, ya. Wa ala man kana lahu ta'thirun kabirun fi nashri sunnatin nabawiyah, dan atas orang-orang yang memiliki pengaruh besar dalam menyebarkan sunnah Nabi, wa tamyizis sahih min adh-dhaif, dan orang-orang yang senantiasa memisahkan antara hadis sahih dan hadis dhaif, itu imam. Nah, ini makna di antara mana imam itu, Pak, ya. Jadi nggak sembarang kita Pak Imam gitu, ya. Pak Imam gitu, ya. Mungkin imam menurut istilah kita aja, imam masjid maksudnya. Tapi kalau menurut istilah ulama, imam itu luar biasa, Pak. Ya, itu orang-orang yang sudah mumpuni ilmunya. Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-hafiz. Nah, al-hafiz itu, ya, ini adalah orang yang sudah menghafal ribuan hadis, ya. Tidak hanya matannya maupun sanadnya. Makanya dikatakan hafiz itu adalah yutlaqu ala man balagha martabatan aliyatan fi hifzil hadisin nabawi wa asanidihi. Jadi yang dikatakan hafiz itu adalah orang yang telah mencapai martabat tinggi dalam hafalan hadis Nabi dan sanad-sanadnya. Dan seterusnya, ini disebutkan dalam kitab Jarh wa Ta'dil. Artinya apa, Pak? Orang yang sudah hafiz itu artinya orang yang sudah menghafal ribuan, ya, hadis dengan sanad-sanadnya. Iya. Kalau hafiz Al-Qur'an, nah, itu biasa, ya. Dalam istilah para ulama, kalau hafiz itu biasa, karena anak kecil pun bisa hafiz. Tapi kalau seorang yang dikatakan hafiz, ya, misalkan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, betul-betul dia menghafal itu, betul-betul beliau menghafal hadis dengan sanad-sanadnya. Kemudian ada imam, ya, ulama namanya Al-Hafiz As-Sakhawi, ya,
beliau kalau tidak salah ya punya buku Pak yang judulnya Alfiyah dalam bidang mustalah hadis. Al-Imam Al-Hafiz As-Sakhawi dan ulama-ulama yang lainnya. Jadi kalau gelarnya Al-Hafiz itu ini nggak main-main. Ya. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau, sahibut tafsir, beliau adalah penulis ya pemilik tafsir At-Tabari. Mata sanata ya 300 ba'dal asyarah ya. 310 Hijriah. Rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala ya merahmatinya. Kemudian yang kedua, perawi daripada hadis ini yang akan beliau sebutkan sedikit tentang biografinya adalah An Sufyan, yakni Sufyan. Ya. Sufyan dalam riwayat ini adalah Al-Azhar, pendapat yang paling jelas gitu, yang paling kuat lah. Annahu Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Dia adalah Sufyan Ats-Tsauri ya. Ya. Imamun hujjatun abidun, seorang imam. Sama dengan Ibnu Jarir tadi, imam juga. Hujjah, seorang hujjatul Islam beliau ini. Menjadi hujjah dalam agama ini. Abidun, seorang ahli ibadah. Mata sanata mi'atin ya wa wahid wasittin ya pada hijratin Nabi sallallahu rahimahullah. Jadi beliau meninggal pada tahun ya 161 ya wahid wasittin pada mi'ah, bisa juga kita baca seperti itu ya. 161 Hijriah rahimahullah. Kemudian yang ketiga, Mansur an Mansur. Jadi Mansur di sini adalah huwa binul Mu'tamir. Dia adalah anaknya Al-Mu'tamir. Jadi Ibnu Mu'tamir. Thiqatun faqihun mata sanata mi'ah. Ya. Isnin wa salasun ba'da Hijriyah rahimahullah. Beliau adalah seorang yang siqah, kemudian ahli fiqih, meninggal pada tahun 132 Hijriah rahimahullah. Kemudian yang keempat Mujahid. Nah, Mujahid ini siapa? Mujahid Ibnu Jabir ya. Ibnu Jabir ya. Beliau juga seorang yang siqatun imamun fit tafsir. Ya, dalam periwayatan hadis beliau siqah. Beliau juga seorang imam dalam tafsir. Akhadha an Ibnu Abbas. Beliau mengambil ilmu tafsir itu dari Ibnu Abbas. Artinya beliau belajar dengan Ibnu Abbas. Muridnya Ibnu Abbas Mujahid ini. Wa ghairihi, dan yang selainnya. Mata sanata mi'ah wa arba'ah. Ya. Rahimahullah. Beliau meninggal pada tahun ya 104 Hijriah. Kemudian yang terakhir sebelum kita azan ya, yang kelima Abul Jauza. Siapa dia? Abul Jauza Aus bin Abdullah. Aus namanya, Aus bin Abdullah Ar-Rabai. Ar-Rabai thiqatun masyhurun. Beliau adalah seorang yang thiqah juga. Kemudian beliau seorang perawi hadis yang masyhur ya. Mata sanata ya 83 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun mata sanata ya salasa ya wasamanin ya, pada tahun 83 Hijriah rahimahullahu taala. Kemudian dalam hadis tadi Imam Mujahid mengatakan tentang Al-Lat, dan dalam ayat dalam surah An-Najm ayat 19 kan Allah mengatakan afara'aitumul Lata wal Uzza. Jadi Al-Lat itu kata Imam Mujahid, beliau mentafsirkan qala kana yaluttu lahumus sawiq. Lat itu adalah yaluttus sawiq, orang yang mengadon kue gitu. Ai yukhlituhu bisamanin wa nahwihi ya, yang dia campur dengan ya sumun ya, samannya zamannya sumun ya, bisumunin ya. Ini maknanya lemak ya, dengan lemak itu daging ya.
Kemudian setelah mati laki-laki ini Pak, orang saleh ini, fa'akafu ala qabrihi. Akafu ala qabrihi mananya ada kata beliau aqbalu wa wadhabu wahtasabu alaihi. Aqbalu, mereka menghadap ke kuburannya. Hati mereka hadapkan. Wa wadhabu, kemudian ya wadhaba yuwadhibu itu ya mereka apa namanya itu mereka pelihara kuburannya Pak. Iya. Iya. Wahtasabu alaihi, dan mereka berharap keberkahan, kekeramatan, kebaikan dari kuburan itu, bukan dari Allah, dari kuburan itu. Ya. Kemudian kata beliau munasabatul asal lil bab. Apa munasabah? Korelasi antara asal ini ya terhadap bab kita tentang apa? Ya, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya gulu kepada kuburan orang soleh akan mengubah kuburan itu menjadi berhala yang disembah selain Allah. Jadi apa kesesuaiannya? Kata beliau, anna sababa ibadatil lat, sebab diibadahi disembah lat itu, wal ghulu fi qabri, adalah karena ghulu, melampaui batas terhadap kuburan lat orang soleh yang meninggal, sehingga disembah dia, akhirnya dia dijadikan berhala selain Allah. Nah, ini diakibatkan oleh apa Pak? Oleh sikap ghulu, melampaui batas yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap lat orang soleh yang meninggal ini. Hatta soro, sampai menjadi wasanan yu'bad. Nah, sampailah ya kuburan itu menjadi berhala yang disembah selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Baik ya, wa ilahuna ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dahulu ya. Sudah sampai satu athar ya, dalil yang kita bacakan. Mungkin kita lanjutkan dalil yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang kalau Allah masih ya mentakdirkan kita untuk bertemu lagi. Baik, wa ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.